Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Hadiratul muhtaramin, para alim, kepada seluruh jamaah teras ilmu yang kami hormati, dan juga wabil khusus pada Bapak Mudin ingkang kula hormati, dan juga Abah Nasruddin, Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat RW 6 ingkang kula hormati. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua senantiasa masih diberikan beberapa kesehatan, beberapa umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita senantiasa dapat kita laksanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sosok manusia yang paling mulia dan yang sangat kita damba-dambakan syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh jamaah teras ilmu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan kita pada malam hari ini tak lain tujuannya kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit kita menuntut ilmu, thalabul ilmu ini menjadikan amal kita, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum acara kita mulai, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita harapkan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi kullihim syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadhihi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah apa yang kita harapkan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya seperti biasa langsung kepada narasumber Bapak Mudin untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sadèrèng kita milai mukadimah dari Ustaz Mujito, kita tawasul dumateng para kiai, para guru, khususipun dumateng guru-guru kula wonten Lirboyo Mbah Abdul Karim, sekalian Bayi Marzuki Dahlan, sekalian Bayi Marus Anis, sekalian Bayi Mansur, sekalian wajami usulil mafuru'i wa dzurriyyati majamah, ugi Yai Ali wa zaujatihi wa ahlihi wa jami ahlina
wa jami'i ahli kuburina wa kuburikum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sebenarnya untuk materi pengajian malam ini sebenarnya sudah di pembahasan mengenai merawat jenazah. Tapi kemarin salah satu dari takmir mriki niku meminta untuk mengulang pembahasan tentang bagaimana toh sholat yang benar, bagaimana toh wudhu yang benar, bagaimana mandi besar yang benar. Karena itu semuanya berkaitan dengan sholat kita. Kalau wudhu kita, wudhu kula panjenengan, boten namung panjenengan tok kula nggih sami. Wudhu kula panjenengan, cara bersuci kula panjenengan, cara mandi besar kula panjenengan kirang sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh para ulama. Ulama mendapat dari para sahabat, sahabat mendapat dari Kanjeng Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, maka ngapunten ibadah kula panjenengan iki juga diterima atau tidak oleh Allah. Jadi pokoknya itu adalah di tata cara wudhu kula panjenengan. Maka kita coba mengulas kembali tentang tata cara wudhu, tata cara mandi, apa toh yang harus dilakukan ketika mau wudhu, apa toh yang harus dilakukan ketika mau mandi, apa yang tidak boleh dilakukan selama belum wudhu dan selama belum mandi besar. Jadi karena begini, mungkin niate panjenengan kepingin megang Al-Quran, niate panjenengan saya kepingin memegang Asmaul A'zam, yakni Al-Quran, kepingin membaca Al-Quran, tapi karena caranya yang tidak benar, maka ngapunten, yang didapatkan sing panjenengan peroleh niki bukan bukan pahala, bukan welas asih Allah, tapi ngapunten, kuwatir kula sing diperoleh adalah laknat dari Allah. Karena mungkin kita memegang Al-Quran dalam keadaan hadas, kita memegang Al-Quran dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, maka bukan kasih sayang Allah, tapi malah laknat Allah. Dawuh Kanjeng Nabi, kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak orang yang kepingin mendapatkan berkah dari Al-Quran, tapi bukan berkah yang ia dapatkan, tapi malah mendapatkan laknat. Nah, karena tidak memenuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Pertama adalah, tapi kalau jelaskan secara umum, secara detail wektali boten cekap. Kebengen mangke selak ngantuk. Kula ngantuk. Selak ngantuk nggih kesel ya. Monggo kali panjenengan iki santai nggih, niki boten terlalu tegang, monggo sambil ngopi, monggo rokokan boten napa-napa estu. Niki ngopi bareng istilahnya. Boten tegang, santai mawon santai. Sambil ngunjuk, sambil rokokan boten napa-napa monggo. Nah, terus ilmu santai mawon niki didamel santai mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Bahas fardunya wudu Mas Mas Lulu. Fardunya wudu, rukun yang harus kita lakukan. Apa-apa yang harus kita lakukan dalam wudu supaya wudu kita itu sah,
Supaya wudhu kita itu diterima oleh Allah itu ada 6. 6 ini harus kita lakukan semuanya. Kalau salah satu dari 6 ini satu saja tidak kita lakukan, entah itu lupa ataupun disengaja, maka jelas wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, maka kita melakukan sholat itu juga tidak sah. Memegang Al-Quran hukumnya haram. Lek megang istri ya nggak apa-apa. Lek megang cewek ya nggak boleh. Oh lek duwe oh nopo-nopo, lek duwe rokok betul nopo-nopo, jajan betul nopo-nopo. Sing boten parang memegang Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Ini harus ada niat. Jadi dawuhipun Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah orang Islam, karena kita semua orang Islam, itu harus didasari dengan niat. Apapun itu ibadahnya. Mau karena apa? Mau ngaji ono niati. Badhe zakat enten niati, badhe poso enten niati. Nggih. Bahkan ngapunten iki kersane boten terlalu lurus cake enten guyoni titik. Bahkan ngapunten badhe jenengan yang sudah beristri badhe ngelakoni hubungan sunnatur rasul iku nggih enten niati. Apa tujuan niat? Kok harus ada niat? Emang gak cukup langsung membasuh wajah, cara mandi langsung gebior-gebor. Emang gak cukup? Gak cukup kalau menurut syariat Islam. Kenapa harus ada niat? Supaya membedakan antara itu ibadah dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi untuk membedakan, oh iki lo ibadah, oh iki lo kayak mandi nggih, siram. Kita kan setiap hari juga mandi, itu menjadi kebiasaan kita. Kita jenengan lek mandi berapa kali sehari? Minimal berapa kali? 3 kali. Waduh, kula namung setunggal ya susah. Kecuali mandi wajib. Nah, kita kan setiap hari mandi. Itu menjadi adat kebiasaan kita. Nah, untuk membedakan ini adat kebiasaan kita dengan mandi yang itu ibadah, maka harus ada niat. Nah, dalam masalah niat selain sholat, niat wudhu, niat zakat, niat puasa, itu tidak harus dengan bahasa Arab. Sholat pun juga sama, tidak harus dengan bahasa Arab. Bisa dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, bahasa Madura oleh, bahasa Inggris monggo. Apa mereka faham biiznillah, dengan izin Allah niku mereka faham. Jadi lek panjenengan niat tidak harus pakai bahasa Arab, nawaitul wudu'a lirafil hadasi lillahi ta'ala, monggo. Niat ingsun wudu krana ngilangaken ya apa hukume hadas cilik lek terasi wong-wong tuwek dhisik, wong-wong sebutin lillahi ta'ala, monggo. Nah itu pakai bahasa apapun sing jenengan saged. Islam itu yusrun wala usrun. Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit, tapi jangan dipermudah. Ojo digawe kegampang. Jadi ojo dipersulit, ya ojo digawe kegampang. Nggih, pertama niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Lah, yang perlu kita pahami adalah antara niat dan membasuh wajah, antara niat dan rukun yang kedua ini harus bersamaan. Jadi tidak boleh iki, makanya ilmu kanggo kula panjenengan. Jadi lek niat iku
ngapunten, carane wudu yang selama ini mungkin ada dari teman-teman kita, derek-derek kula panjenengan, tangga kula panjenengan, kok seumpama praktek ngeten pakai bahasa Arab nggih. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Nembe gebior, nembe basuh wajah, ngapunten. Niku wudu'e boten sah. Nah, dikulang-ulangi malih, antara niat dan membasuh wajah harus bersamaan. Maka kalau niat itu dilaksanakan sebelum membasuh wajah, ini tidak sah. Tidak seumpama enten rencangin jenengan melaksanakan wudhu dengan cara nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala, nembe basuh wajah niki boten sah. Kenapa? Karena niatnya tidak bersamaan dengan membasuh wajah. Paham nggih? Nggih. Juga tidak boleh setelah membasuh wajah. Jadi setelah membasuh nembe niat. Niku mboten bareng. Jadi pas basuh, lha ya apa Pak? Basuh terus mek maca nawaitul. Lah niki sing perlu jenengan kula jenengan pahami. Niat niku bukan di lisan nggih. Niat itu tidak di ngapunten, bukan di mulut, tapi dalam hati. Jadi pas kula panjenengan basuh pertama, pas pertama niki ati kula panjenengan ambek niat niku wow. Kula niat wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik. Paham nggih? Nah, niku. Kemudian sekarang pembahasan wajah. Wajah yang harus dibasuh itu yang seperti apa? Mulai batasnya wajah. Ini kalau dari atas ke bawah, mulai dari tumbuhnya rambut umumnya. Umumi tumbuhi rambut. Dadi ngapunten lek seumpama ngapunten lek gundul utawa rambutnya ngapunten botak. Saking umumnya wonten pundi, seumpama rambutnya nembe cokol ten mriki. Iki lek saking mriki nggih kangelan, wis sak umumi ten mriki lho. Mulai tempat tumbuhnya rambut sampai niki dagu. Oke, dagu. Atau jenggot. Kalau dari arah lebar kanan kiri itu mulai dari telinga kanan ini uci anu iki apa namanya ini? Ini sampai telinga kiri ini. Semuanya wajib kena air. 1 kali basuhan. Harus bisa sempurna, harus meratai semua wajah. Lek seumpama seperti orang Arab ada rambutnya di sini. Bukan jenggot. Ini loh, godek. Atau orang Arab apa namanya ini? Kumisnya tebal, itu harus dibasuh sampai ke dalam. Makanya lek nggak ada ampun kandel-kandel kangelan mangke. Harus masuk ke dalam. Harus masuk. Digosok-gosok harus. Makanya lek kula lek praktek kula ngeten lek kula. Jadi ketika kersane langsung 1 kali basuhan ngeten. Sebelum ini terpisah langsung begini, sebelum terpisah nggih, kemudian diginikan. Langsung digosokkan. Jadi air yang ada air yang masih nempel di tangan, selama belum pisah dari wajah, ini masih bisa kita gunakan untuk membasuh. Artinya belum mustakmal istilahnya. Nah, gitu kan. Tapi kalau seumpama begini caranya, saat begini, terus gak digini-gini kan, kemudian tangannya langsung kita pisahkan, langsung kita jauhkan, maka tempat yang tidak terkena ini akan membuat wajah kita ini tidak batal semua. Oke, batal semua. Kemudian kalau sudah kita pisah, terus kita tempelkan lagi. Air yang ada di tangan kita ini menjadi mustakmal. Jadi poinnya itu masih nempel atau sudah terpisah. Kalau masih nempel, maka ini masih belum mustakmal. Makanya lek kula ngeten. 1 kali basuhan harus merata.
Untuk basuhan kedua, ketiga itu istilahnya sunnah. Jadi penyempurnaan itu tidak di basuhan ketiga, di basuhan kedua. Satu basuhan sudah harus sempurna. Jadi nggak boleh seumpama air basuhan pertama di kanan, basuhan kedua di kiri, nggak boleh. Paham nggih? Utawa begini, ini bolong nggih, ini bolong nggih. Nah, kemudian basuh lagi untuk basuh di sini yang bolong tadi itu nggak boleh. Jadi satu kali basuhan sudah harus sempurna. Sementara basuhan kedua, ketiga itu hanya untuk menyempurnakan. Untuk apa? Untuk mengambil kesunahan. Karena kesunahan adalah tatlif, ditambahi 2 menjadi 3. Paham nggih? Yes. Kemudian rukun yang ketiga adalah kemudian kalau punya jenggot yang tebal, kalau jenggotnya itu tebal, maka cukup di luarnya saja. Beda dengan brengos. Karena brengos ini masih di dalam wajah, sekalipun tebal harus dimasukkan. Nah, tapi jenggot karena ini udah di luar wajah, kalau tebal cukup di luarnya saja, tebal. Kalau menurut Yai Ali dibutuh gitu. Nggih, monggo saya kerso. Nggih, bisa. Masuk sini begini kan. Kalau jenggot itu kalau tebal itu cukup di luarnya saja. Kalau tipis itu ya harus masuk. Bagaimana cara kita membedakan jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis? Kita tanya kepada teman kita yang di depan kita. Teman kita yang depan kita, yang kita ajak ngobrol, itu bisa melihat kulitnya, berarti itu tipis. Jadi caranya delok itu utawa delok pakai kaca misalkan, kaca pengelon itu. Kalau kita bisa melihat kulitnya maka itu tipis, kalau kita nggak bisa melihat kulitnya berarti itu tebal. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Oh ya, kita lihat membasuh wajah itu sebenarnya cuma ini ya, rambut sampai dagu. Tapi diwajibkan menambahi sampai ini leher, supaya sempurna. Hari wajib ini nggak sunnah, wajib menambahi sampai ini, sampai keluar ini. Yes. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nih, kedua siku. Kalau mempunyai siku, gak punya siku ya dikira-kirakan kira-kira umumnya orang Indonesia ini dari jari ke siku ini kira-kira berapa sentimeter dikira-kirakan. Tapi jarang sih ngono. Cuman kalau ada. Yang keempat, mashus syai'in minar ra'si, mengusap sebagian atau bagian dari kepala. Jadi mengusap bagian dari kepala atau rambut. Jadi tidak harus semua rambut, cuman bagian saja. Bagian rambut yang ada di kepala. Makanya ini mengusap. Kalau kemarin ada dari salah satu teman kita yang mendengar bahwa rambut ini termasuk wajib, bukan sunnah. Oh enggak, rambut ini termasuk tidak hanya 3, tapi lebih dari 3 itu jangan diikuti. Kita ikuti yang ada di sini saja. Jadi mengusap bukan membasuh. Membasuh itu air harus banyak mengalir. Mengusap sing penting teles. Apa teles itu? Basah, jemek basah. Kemudian yang perlu difahami, kalau memang punya rambut, ya rambut itu diusap, rambutnya itu. Kalau tidak punya rambut, kepalanya saja, kepalanya saja. Terus yang perlu difahami, rambut yang cukup untuk diusap ketika wudhu adalah rambut yang ada di bagian kepala. Emang ada rambut yang tidak di kepala?
Ya ada. Maksudnya begini, kalau rambutnya panjang, panjang sampai segini, ada nggak? Oh, ini Pak Anu. Pak Anu. Rambutnya panjang sampai mulut. Ini orang, nah ini memang ada ilmunya. Kalau sampai mulut seumpama, ini gak cukup kalau cuman membasuh pucuknya saja. Pucuknya saja gak cukup, harus yang kita usap adalah yang ada di bagian kepala. Nah, bongkoti, ya, bongkoti. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini, yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Emang kaki punya mata? Ada. Ka'bah ini kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib, urut. Makanya nggak boleh uslah tak wudu, mari niat langsung membasuh tangan. Mari membasuh tangan, kemudian membasuh kaki. Mari kaki baru membasuh kepala. Soalnya nggak boleh. Harus berurutan. Kenapa harus urut? Karena ini sudah sesuai ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ingkang kula hormati, jadi punya wudhu ada berapa? Ada 6. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, yang masuk sampai siku-siku, yang keempat membasuh sebagian kepala atau sebagian rambut, yang kelima membasuh kedua kaki, kedua mata kaki, sampai mata kaki. Lalu bagaimana dengan telinga? Telinga itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Jadi ini ilmu kanggo jenengan. Jadi seumpama ada orang wudu tanpa mengusap telinga, jenengan pun jangan langsung menyalahkan, oh ini bid'ah, ini haram, ini enggak sah. Oh, memang orang itu punya ilmu, jenengan mangke sing disalah nih. Karena telinga itu bukan hal yang wajib tapi sunnah. Kenapa kok? Mungkin jenengan sampun nanti semerep nggih, hikmah. Nah, sekarang hikmah nopo hikmai? Wudu itu yang dibasuh adalah anggota itu, wajah, kedua tangan, kemudian kedua telinga, kepala, terus kedua mata kaki. Nopo kok yang dibasuh itu? Padahal yang menyebabkan wudunya batal adalah karena keluar air kencing dari belakang, dari depan, karena kentut dari belakang. Tapi yang dibasuh kok bukan tempat keluarnya itu. Napa? Nanti semerem jenengan. Nanti nggih. Kenapa? Karena tempat-tempat itu tempat-tempat yang biasanya digunakan bermaksiat. Tangan biasanya kanggo nyekel apa? Duwe terus, duwe wong liya. Ya. Gawe nyekel tangane wong tok liya. Nggih, ana liyane. Telinga kanggo apa biasanya? Ngrungokno rasan-rasa. Kedua kaki kaya apa? Gawe berjalan ke tempat maksiat. Maksiat apa wis umum kula mboten wis gak mboten apa jenenge jelasne utawa kok tersinggung wis pokok itulah maksiat. Dan dari beberapa anggota wudhu yang harus dibasuh, yang paling banyak dibasuh mana? Mulai dari wajah, tangan, kepala, telinga sama kaki. Sing paling akeh dibasuh mana? Muka. Kenapa? Ada apa dengan muka? Sebelum wudhu kita sunnah berkumur. Sebelum wudhu kita sunnah istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke
hidung. Kenapa? Karena mulut ini sering digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya kalau kita mulutku ya akeh, kayak ngerasani iso, kayak ya iso akeh. Makanya kalau kadang kita itu bertafakur, kadang kita juga kadang kalau aku kadang ya bertafakur kadang ya. Kenapa Allah menciptakan mulut cuma satu, sementara anggota lain itu ada dua, ada kepala, tangan ada dua, kaki dua, supaya orang itu tidak banyak omongnya daripada kerjaannya. Jadi luwih akeh tandangi ketimbang ngomongi dan maksudnya. Jadi mulut cuma satu tapi tangan dua ada, tangan ada dua, mulut cuma satu. Gak akeh omongi, akeh tandangi, akeh ngekei contoh. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kenapa hikmahnya ini yang dibasuh, karena dulu Nabi Adam ketika ngapunten melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yakni memakan buah khuldi, itu menggunakan anggota ini termasuk kepala. Jadi ketika beliau mengambil buah khuldi, kepala beliau terkena daun-daunnya buah khuldi. Itu makanya itu. Yes, itu aja. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan terkait apa nanti aja ya, nanti mawon pun. Yes. Kemudian selanjutnya adalah furudul husli, mujibatul husli. Hal-hal yang mengharuskan kita mandi besar. Jadi enten hal-hal ini pernah terjadi kepada kita harus mandi besar. Mandi besar bukan seperti mandi-mandi biasa, tapi mandi yang sesuai aturan syariat Islam. Nanti ada tata caranya. Yang pertama adalah ilajul hasafah fil farji, melakukan hubungan suami istri, memasukkan itu alat ngapain? Itulah memasukkan hubungan suami istri. Masukkan ATM, ngeces. Lah, kula jelasih pisan, ini bukan kula kok saru mboten, ini memang ilmu. Yang dimaksud ilajul hasafah, yang dimaksud hubungan suami istri tidak hanya mukodimah, tidak hanya ngerti mukodimah, bercumbu, pembukaan, tidak hanya pembukaan, tapi memang ya itulah masukkan. Nah, dikatakan ilajul hasafah, dikatakan wajib mandi kalau ngapunten nggih, bukan mukai purno, memang ki ilmu. Ketika memasukkan alat kelamin laki-laki sampai ke anggota perempuan yang tidak kelihatan ketika jongkok, ketika duduk. Ngapunten, alat perempuan ketika duduk kan ngapunten nggih, apa melihat itu membuka, mekar. Mekar. Ini sampai yang tidak kelihatan ketika duduk, itu baru dikatakan ilajul hasafah, memasukkan. Kalau cuman ngapunten pucuknya saja, gak sampai ke dalam betul titik tok dan tidak sampai keluar mani sperma, maka belum mewajibkan untuk mandi. Tapi biasanya kebablasan biasa. Bablas no pisan. Bablas no pisan. Wis kadung ora pisan. Eman-eman. Nangku. Kemudian yang wajib siapa? Yo laki-laki, yo perempuan, sama-sama wajibnya. Kemudian kalau seumpama sing perempuan meninggal, jadi wis
mungkin pertemuan terakhir. Pertemuan wis meninggal kadang saking teko sayange. Sehingga tetap saja dimasukkan. Ini yang kewajiban mandi cuman yang masih hidup. Hidup orangnya bukan hidup itunya, hidup orangnya. Hidup orangnya, bukan hidup itunya. Atau seumpama yang laki-laki meninggal, perempuannya hidup. Sehidup. Hidup. Keliru. Iya, perempuannya hidup, laki-laki meninggal. Yang meninggal orangnya tapi itunya hidup. Jadi ada memang dulu tuh ceritanya laki-lakinya tuh meninggal tapi itunya masih berdiri. Ada cerita itu, ada kisahnya seperti itu. Sehingga sing wedok perempuan ini kasihan tuh kok gak turu-turu padahal dia sudah meninggal. Sehingga kemudian perempuannya itu memasukkan alatnya alatnya sila kelamin, lah kok dilalai setelah dimasukkan moro turu. Tidur. Iya. Tidur kemudian dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, si perempuan itu yang bertahun-tahun tidak hamil, setelah kejadian itu dia malah hamil. Nah, kok setelah hamil putranya itu menjadi seorang ulama. Makanya dinamakan, dijuluki Ibnu Mata, anaknya orang yang meninggal. Meninggal orangnya tapi itunya masih hidup. Nah, kalau semacam itu ada khasiatnya. Ada khasiatnya. Kalau kejadian semacam itu maka yang wajib mandi junub, mandi besar adalah yang hidup, artinya yang perempuan. Bukan hidup anunya, tapi yang hidup orangnya. Itu. Jadi penyebab pertama yang mewajibkan seseorang mandi adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Kemudian yang dimaksud masuk ke alat kelamin perempuan sekalian nggih kula jelasne. Niki ngapunten malih kula bukan porno yang jelasan. Tidak harus kelamin perempuan manusia. Sekalipun dimasukkan ke kelaminnya hewan, seumpama dimasukkan ke kelaminnya betina, maka si yang memasukkan yang manusia ini wajib mandi. Paham nggih? Atau seumpama si perempuan dimasuki oleh kelaminnya kuda seumpama, maka yang wajib mandi adalah si perempuan. Lek kudane ya enggak, karena dia tidak terkena taklif. Sekalian kula jelasin mriku. Sekalipun tidak sampai keluar sperma, pokoknya memasukkan saja itu sudah mewajibkan mandi. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Jadi keluarnya sperma tanpa penyebab hubungan suami istri itu juga mewajibkan mandi. Nah, dalam syariat, dalam hukum Islam, hukum fikih, mungkin jenengan nate mengalami yang keluar dari alat kelamin laki-laki itu tidak hanya sperma. Ada yang kita kenal dengan yang sering kita alami adalah air kencing. Kemudian ada sperma, mani istilahnya. Ada madhi, ada wadhi. Ada kencing, ada mani, ada madhi, ada wadhi. Yang mewajibkan mandi cuman mani. Kalau air kencing, wadhi, madhi itu tidak mewajibkan mandi tapi najis. Nah, lek najis berarti lek kena nang sarung jenengan utawa kemul jenengan maka wajib disucikan. Tapi gak wajib mandi, tapi wajib wudu. Apa perbedaannya? Kalau mani, lek kancing sama pun semerep ya Mbak. Kalau mani itu biasanya diawali dengan syahwat yang muncak, yang dengan cara mimpi, mimpi atau mungkin ngayal, muncak, pokok muncak. Mungkin semua ya pernah nggih.
Pernah. Termasuk kula nggih nate. Kula gak memungkiri. Muncak. Kalau madhi itu gak sampai puncak. Jadi belum sampai puncak terus keluar. Gak sampai puncak. Jadi gak sampai lek puncak kan pasti kekeng nggih, kekeng. Awake kaku. Nggih. Lah lek madhi gak sampai kaku, terus keluar. Lek wadhi itu biasanya bermula dari kita kecapean. Jadi mari angkat-angkat, mari kerja, mari angkat kayu, kemudian kok basah-basah di celananya. Nah itu namanya wadhi. Itu salah satu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua, kalau madhi itu seperti telur. Jadi rodok kelet-kelet ini gitu. Lek mani. Nah, seperti telur kuning kelet-kelet ini gitu. Itu seperti itu, ciri-cirinya seperti itu. Lah dari madhi, mani, wadhi yang wajib mandi hanyalah mani. Maka lek jenengan harus bisa membedakan. Oke, jadi lek madhi jenengan wajib mandi tapi gak wajib wudu. Kalau wadhi sama madhi jenengan wajib wudu tidak mandi. Bedakan. Mandi besar. Wal haidu yang kedua yang mewajibkan mandi adalah haid. Haid ini khusus perempuan. Istri jenengan, keluarga jenengan yang sudah berumur haid, sudah dewasa, kalau dia haid kemudian haidnya itu sudah terputus, wis mandek, maka dia wajib mandi besar. Kapan seorang perempuan haid? Orang perempuan bisa haid minimal dia berumur 9 tahun. Lebih berapa? 9 bulan lebih 15 hari lebih sedikit. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi kalau orang perempuan belum umur 9 tahun, 11 bulan apa 9 bulan? 11 bulan dulu. 9 tahun lebih 11 bulan lebih 15 hari lebih sedikit. Maka kalau masih belum berumur ini belum dikatakan haid. Istilahnya darah istihadah. Ini ilmu. Makanya harus bisa membedakan. Kalau orang perempuan itu keluar istihadah, dia wajib sholat masihan. Wajib sholat. Tapi kalau sudah haid, dia tidak boleh sholat, haram hukumnya. Jadi niatnya apik, kepingin ibadah, bukan pahala yang ia dapatkan tapi dosa. Karena nggak boleh sholat orang haid. Tapi lah istihadah wajib dia sholat. Wis iki kula terangin secara umum. Lek kirang paham mangke monggo saged tangan. Jadi haid itu berumur itu 9 tahun lebih 11 bulan lebih 15 hari lebih sedikit itu minimal. Berarti lah umur 10 sudah keluar darah, 15 tahun keluar darah itu jelas haid. Haid itu minimal 1 hari 1 malam 24 jam, maksimal 15 hari. Maka kalau orang perempuan keluar darah belum mencapai 24 jam, sekalipun wis umur 15, kadang soalnya darah haid itu enggak terus menerus. Kadang keluar mandek, keluar jam 1 sampai jam 2 mandek. Jam 3 keluar lagi sampai jam 4 mandek. Lek belum mencapai 24 jam, maka belum dikatakan haid. Lek belum haid, maka si perempuan itu wajib sholat sian. Jadi seorang perempuan lek durung dikatakan haid, sik wajib sholat. Lek gak sholat ya dosa. Mlebu neraka apa tidak wallahu a'lam, itu masalah mlebu neraka atau mlebu surga itu hak vetonya Allah, bukan ini. Nah, tapi biasanya seperti ini, aturannya seperti ini aturannya. Jadi yang kula sampaikan iki tidak kula mengvonis lek gak sholat kemudian begini mboten mengvonis kula. Masalah diampuni atau tidak itu hak veto Allah, bukan hak veto dari sing kula jelasne. Kemudian kalau orang perempuan
masih keluar darah melebihi 15 hari, maka lebihannya itu istihadah. Istihadah istilahnya penyakit. Lek penyakit ya dia wajib sholat, tetap wajib sholat. Kemudian yang kedua, ketiga nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi anak putra atau bayi wis keluar semua, kemudian ada waktu sedikit keluar darah, itu namanya darah nifas. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, kan ada toh bersamaan dengan air ketuban ada, atau sebelum melahirkan, itu bukan nifas, masih darah istihadah atau darah apa namanya, penyakit. Nah istihadah itu maksimal mulai dari melahirkan, setelah melahirkan maksimal 60 hari. Lek haid itu maksimal 15 hari, mulai dari pertama sampai 15 hari. Kalau nifas itu maksimal 60 hari. Maka kalau setelah 60 hari 2 bulan kok masih keluar darah, maka itu istihadah. Istihadah berarti darah penyakit. Lek penyakit berarti masih wajib sholat. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi adalah wiladah, melahirkan. Melahirkan itu wajib mandi. Terus apa kira? Oh, dan yang terakhir yang wajib mandi adalah kematian. Wong mati ku wajib mandi. Tapi sing wajib bukan kepada orangnya, kepada orang yang hidup. Nah. Lek wong mati wajib mandi ya blayu kabeh jenengan. Jadi kewajibannya itu dibebankan kepada orang yang hidup. Jadi lek ono wong meninggal kok gak ono sing ngedusi, maka sak dosa iku dosa kabeh. Lek ono wong siji sing ngedusi, sing lain iku gugur, tapi tetep sunnah bareng-barengi ngedusi, asalkan sik mahram, sik satu keluarga. Jadi pertama adalah berhubungan suami istri, yang kedua keluar sperma, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima yang kelima melahirkan, yang keenam kematian. Perempuan itu kadang haidnya itu 1 bulan bisa 2 kali. Yang penting antara haid pertama dengan haid kedua itu sudah mencapai pemisah antara haid pertama dengan haid kedua itu minimal mencapai 15 hari. Jadi seumpama tanggal 1 sampai tanggal 5 haid, tanggal 5 mandek suci, mandi junub, mandi haid, kemudian suci sampai tanggal 25, berarti berapa hari? 20 hari. Haid lagi itu keluar darah lagi, itu bisa dikatakan haid, karena jarak antara pertama dengan kedua itu sudah melebihi 15 hari. Tapi kalau seumpama darah pertama dengan kedua kurang dari 15 hari, maka itu istihadah. Seumpama tanggal 15 perempuan mandek selesai haid, kemudian tanggal 20 keluar lagi. Nah, jarak antara 15 ke 20 cuma 5 hari. Maka itu darah yang kedua tidak atau belum dikatakan haid, tapi istihadah. Jadi lek haid itu gak oleh mandi, gak oleh nyekel Al-Quran, yo gak oleh dikumpuli. Nah masjid gak oleh, menang di masjid gak oleh, jadi gak oleh dikumpuli. Lek membaca Al-Quran asalkan diniati zikir, bukan diniati membaca. Niati zikir itu enggak apa-apa. Lek diniati membaca enggak boleh. Lek memegang
Oh, gak ada istilah memegang zikir, oh gak ada. Jadi lek ono Al-Qur'an roto jatuh seumpama yang apa kok sing itu cuman ada perempuan yang head, yuk tolong nang wong liya sing gak head. Lek gak ada orang lain darurat terpaksa ya gak apa-apa, dang-dang. Dang-dang diletakkan. Apun? Kemudian selanjutnya adalah furudul husli. Hal-hal yang wajib dilakukan ketika mandi besar cuman 2. Lek tadi wudhu itu ada 6. Kalau mandi cuman 2. Apa? Yang pertama sekali lagi ada niat. Yang kedua takmimul badan bil ma'i. Meratakan air ke seluruh badan, seluruh anggota dohir sing ketok yang kelihatan. Kemudian sama seperti tadi, niat harus dilakukan ketika pertama kali menggebiarkan air. Tidak harus dari atas, bisa dari bawah. Ya apa contohnya ketika nyeblung. Oh, nyeblung nang kolam, ojo bulang sumur. Nang kolam dengan cara berdiri, kemudian nyemplung juor. Kan yang kena dulu kaki, langsung niat, nggak apa-apa. Jadi harus mandi seperti ini. Nyeblung dengan apa? Atau nyeblungi kepala dulu nggak apa-apa. Berarti pas itu niat. Nah. Langsung niat. Niatnya bagaimana? Kalau Arab nawaitul husla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Lek Indonesia utawa Jawa kula niat adus krana ngilangaken hadas gedhe utawa hadas junub utawa hadas head lek sing head utawa hadas nifas. Sing penak sing umum ya hadas gedhe umum wis. Head ya masuk, nifas ya masuk, junub ya masuk. Tuh, dono niat. Nek gak niat ya mboten sah. Mandine. Termasuk anggota kuku itu di dalamnya harus dibersihkan. Kalau belum mandi itu dibersihkan dulu biar air itu masuk ke dalam. Jangan sampai ini juga sama lagi lupa. Sebelum hal-hal yang harus dilakukan sebelum nanti ada di sini. Oh pun itu apa? Jadi harus niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu harus dilakukan sebelum wudhu. Pertama Islam. Wong kafir ya gak iso wudhu. Wudhu ya gak sah. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu seseorang bisa membedakan mana yang minimal lek cara umur itu minimal umur 9, umur 8, umur 9. Atau bisa membedakan mana sing benar mana yang salah. Iso ngerti iki lho dhuwit, balik meneh dhuwit nggih. Iki dhuwit, iki kerikil. Nah, iso membedakan ini apa? Ah iso ganteng ya enggak jadi iso membedakan iku tamyiz. Yang ketiga bersih dari haid dan nifas, an-niqa anil haid dan nifas. Jadi haid niku wis mandek. Maka lek wong perempuan masih masa-masa haid, masa-masa nifas tidak boleh wudhu, mboten pareng wudhu. Ya cuman membasuh wajah, membasuh tangan, tapi tidak diniati wudhu enggak apa-apa. Tapi diniati wudhu kok malah haram, enggak boleh. Kenapa? Karena wudhunya pun ya gak bermanfaat, dia tetap masih punya hadas besar. Belum bisa terhapus, belum bisa dihilangkan cuman dengan wudhu. Maka nggak boleh wudhu. Jadi lek seumpama istri jenengan dalam keadaan haid mau wudhu jenengan penging, boten parang. Lek cuman membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki tapi tidak diniati wudhu, nggak apa-apa. Sing gak oleh lek diniati wudhu, jadi nggak boleh. Kemudian anggota yang mau dibasuh ketika wudhu atau
ketika mandi itu harus harus bersih. Di istilahnya itu an-niqa amma yamna'u usulal ma'i lal basyarah. Jadi kulit-kulit yang mau dibasuh ketika wudhu atau mandi itu harus steril terlebih dahulu. Jangan sampai ada cat. Lek ono cat ya dibersihkan dhisik. Atau ada minyak dibersihkan dulu. Nggih. Jadi atau lek perempuan itu wedaknya itu terlalu tebal. Lek wedake terlalu tebel, iki biasanya air gak gelem melbu, gak mau masuk tapi cuman di luarnya saja. Karena wedaknya itu bercampur dengan minyak. Lah air dan minyak gak bisa nyatu. Maka biasa lek wedak terlalu tebal, air itu cuman di luarnya saja. Gak bisa masuk ke pori-pori, ke kulit maksudnya, ke kulit. Itu harus dibersihkan dulu. Kemudian wa alla yakuna al-udwi ma yughayyirul ma'a. Di kulit ya seperti tadi, tidak ada penghalang, tidak ada sesuatu yang bisa membuat air yang mengalir itu menjadi tidak mutlak, airnya tidak bersih. Kena ono mangsi, jadi ini air menjadi hitam. Kemudian lagi wal ilmu bi fardiyatihi, ngerti tata carane, kudu ngerti. Ini kudu duwe harus punya ilmu. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Ini harus kita pahami. Tidak meyakini kefarduan yang ada di mandi atau di wudhu tidak boleh diyakini sunnah. Jadi seumpama tadi membasuh wajah itu kan fardu, tidak boleh diyakini sunnah. Membasuh kepala itu kan fardu, tidak boleh diyakini sunnah. Nggak boleh. Tapi lek perkara sunnah diyakini fardu, kayak tadi membasuh, mengusap telinga itu nggak apa-apa. Terus kabeh apa penake ngene, kita anggap saja semuanya fardu nggak apa-apa tambahan. Tapi lek dianggap semuanya sunnah itu nggak boleh. Sing penak kabeh dianggap fardu. Sekalipun asli ini mengusap telinga itu sunnah. Jam 9. Apun niku mawon. Jadi terus bagi kadang kula panjenengan pernah nggih nate mungkin daimul hadas mentut terus pernah nggih. Biasanya mari maam telo biasanya. Mentutan. Utawa pipis, beton nggih. Utawa pipis terus anyang-anyangan jare. Nah, anyang-anyangan ya istilahnya. Pipis terus iku istilahnya daimul hadas. Lah, bagi orang yang daimul hadas ngentut terus, pipis terus, iki wuduknya kalau mau wuduk ngenteni masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh kalau bagi orang sing kena penyakit seperti ini tidak boleh wuduk sebelum adzan. Jam 11 wuduk nggak boleh. Karena apa? Nanti mari wuduk terus batal meneh kan? Karena ngentut meneh, pipis meneh. Batal meneh malian. Jadi wudhu itu mari masuk waktu dan wudhu dan sholat cepet-cepet. Dan cepet-cepet. Itu khusus orang sing kena penyakit seperti itu. Lek orang normal sehat gak apa-apa. Akan disunahkan untuk daimul wudhu, selalu wudhu. Untuk tambahan lagi bahwa sebelum mandi, sebelum mandi besar kita junub punya hadas besar ini disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Tadi wudhunya itu sebelum mandi, bukan setelah mandi. Di wudhu sunnah tapi ini sunahnya sebelum mandi wudhu dulu baru mandi besar. Lek so ngomong jenengan, wis lah mandi dulu nggak apa-apa monggo, tapi nggak mendapatkan kesunahan. Kalau punya hadas kecil ya tetap wudhu.
hanya kecil. Tapi ada ulama yang mengatakan ketika jenengan mandi sekaligus diniati wudhu gak apa-apa. Tapi harus ada niatnya loh ya. Jadi jenengan niatnya dua. Yo niat mandi, yo niat wudhu sekaligus. Karena ketika kita asalkan yo berarti dari atas harusan. Lek kita modelnya seperti ngecelup nang mandi ke kolam ya gak bisa karena dari bawah dulu. Jadi prakteknya dari atas airnya ini langsung bisa. Yes. Niku mawon sementara pun kata-kata mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan wudhu dan mandi. Lek mboten nggih mboten napa-napa. Kalau orang selalu geser ya, terus pipis, nah ketika itu sholat, nah terus virusnya keluar sedikit, apa itu batal apa enggak? Sering tidak bisa diingat. Anjangan-anjangan. Begini, kalau sing jenengan tangleti pertanyakan itu adalah keluarnya ini apakah batal apa tidak, itu sesuatu yang membatalkan tapi dimaafkan, dimakfu. Tapi ketika mengena ke celana, itu dadine najis. Maka bagaimana caranya? Ditaleni. Ya nggih, taleni plastik. Jadi, pempesan, aman pempesan guys. Jadi lah pempesan meskipun gak ngecut, wakai itu aman. Itu dimakfu. Lah sing angel lek ngentut. Ya pulang itu caranya. Lah itu jadi makfu kan bukan najis. Aja lek ngentut, ngapunten ngentut sampai keluar kuning-kuningnya ya jadi najis malah. Makanya seorang perempuan yang istihadah tadi itu, istihadah itu penyakit, jadi keluar terus. Perempuan seperti itu. Makanya ngapunten jenengan nggih kula jenengan iku kepada istri itu ngapunten harus sangat memuliakan. Karena perempuan itu salawis ono di isor. Enggak guyon iki guyon jaga ngantuk maksudnya kemudian gurung head iku ya lara sakit pok dilepen sakit, kemudian belum lek mengandung 9 bulan ini sangat sakit, belum lagi nanti lek perempuan itu istihadah terus keluar darah. Maka perempuan yang istihadah tetap wajib sholat. Kalau khawatir keluar darah, dijumpel dengan kapas, sobtek biar tidak keluar darah. Kan kalau mandi besar kan harus bersih dulu ya, supaya air bisa meresap. Apa seharusnya mandi biasa dulu, sabun itu langsung setelah bisa dulu, sabunan dulu, mandi biasa dulu. Habis itu lalu mandi Nggih, monggo terserah. Sing penting itu caranya terserah jenengan. Sabunan dulu baru mandi besar. Sing penting atau seumpama enggak usah sabun, pokoknya dibersihin dulu. Kalau ada catnya, ada minyak atau ada mangsi, dibersihin dhisik, tidak harus mandi, disikat dulu. Atau mungkin dengan sekaligus mandi sabunan dhisik, enggak apa-apa, monggo. Makanya kalau biasanya kalau mau mandikan jenazah mayit itu niatnya di belakang. Kenapa? Di depan biasanya itu membersihkan dulu kalau ada kotorannya, dierut dhisik apa dirut iki. Kalau ada kotorannya biar keluar dulu, disabuni dulu, nggih. Iya, simpan mandi jenazah, disabuni dulu, dikeramasi dulu, setelah bersih semua baru diniati mandi jenazah. Seperti itu. Caranya seperti itu. Mengenai niatnya wudhu bagi orang yang daimul hadas itu apakah sama? Oh iya. Untuk daimul hadas sing anyang-anyang terus, ini niatnya bukan
Nawaitul wudu alirafil hadasi, bukan saya niat menghilangkan hadas. Kenapa? Karena nanti khawatir pas tengah-tengah sholat keluar hadas. Lek keluar hadas maka wudu'e batal. Maka niatnya untuk yang seperti itu kena penyakit, niatnya adalah saya niat wudu supaya diperbolehkan sholat. Nah, jadi bukan menghilangkan hadas, karena hadasnya masih ada. Dari bahasa Arabnya nawaitul wudu'a listibahati sholati, supaya diperbolehkan sholat. Bahasa Jawa oleh tak. Mboten napa-napa, bahasa Inggris mboten napa-napa lek bahasa Inggris. Nah, sampun nggih, cek mboten dalu-dalu.